Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu hal yang sangat mendasar dengan judul yaitu doktrin keselamatan Kristen ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali karena ketika kita tidak mengerti hal ini, maka kita rapuh, kita goyah. Nah, kita harus mengerti benar tentang doktrin keselamatan Kristen. Ada banyak pembahasan tentang doktrin keselamatan Kristen. Tetapi yang saya tahu dan saya pelajari sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengikuti teori siapapun, tapi kita mengikuti petunjuk daripada Tuhan Yesus, firman Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan sampai salah. Karena ternyata pemahaman yang salah dari Alkitab akan membuat saudara binasa. Bukan Alkitab yang membawa saudara binasa, tetapi penafsiran saudara. Sebagaimana surat Petrus berkata, tolong bisa dicarikan ya. Di surat Petrus dikatakan bahwa tulisan daripada Rasul Paulus, jika kita salah ya untuk menafsirkan, maka itu akan mendatangkan kebinasaan. Saya carikan bentar ya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, tidak semua pembahasan atau penafsiran Alkitab orang-orang penafsir itu benar. 2 Petrus 3 ayat 16, tolong dibuka. 2 Petrus 3 16. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, tergembala itu sangat penting. Patokannya jelas. Patokannya adalah gembala saudara. Karena tidak mungkin saya membawa saudara ke neraka toh, karena saya lebih dulu masuk neraka. Jangan ikut patokan lain dah. Karena patokan yang kita pakai adalah firman Allah. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Atau kita baca dulu ayat 14. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang surat Petrus ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan apa saudara? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Bapa dalam perdamaian dengan Bapa, dia itu Bapa. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lalai dan Bapa yang menentukan kapan datangnya. Jadi apa respon kita? Tak bercacat dan tak bernoda. Ini doktrin keselamatan yang benar. Kalau ada yang mengajarkan, oh tidak apa-apa, cacat sedikit, noda sedikit tidak apa-apa. Oh saudara jangan ikuti, kamu binasa pasti. Nah, saya tidak mau domba atau imam-imam yang dipercayakan Tuhan kepada saya walaupun jumlah kecil, satu tertinggal, saya tidak mau. Ya, saya cuma rindu semua domba yang ada di kandang saya, semuanya diselamatkan dan semua masuk kerajaan surga. Juga yang di luar kota, tidak ada satupun saudara. Jadi kalau saya pelototi saudara, ya termasuk harus pamit saya, harus WA saya, itu karena saudara ada di kandang. Di luar kandang saya tidak berhak Bapak Ibu Saudara. Bukan tanggung jawab saya. Nanti akan diumumkan, kenapa saya buat WA group itu kandang saya. Tidak boleh ada domba gereja lain ada di kandang saya, tidak boleh. Artinya yang tidak tergembala. Ketika mereka komitmen, saya gembalakan, teken kontrak, store nyawa sampai mati. Siap? Kalau enggak usah lah, enggak usah di grup gembala.
Boleh datang sini boleh. Walaupun beberapa menafsirkan bahwa 3 kali tidak hadir tanpa pemberitahuan, itu kan saya keluarkan dari kandang nih. Itu bukan dari gereja ini, terserah saudara mau datang atau tidak. Tapi up to you, mau datang 1 kali setahun, mau 2 kali setahun, mau seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, sebulan sekali, ya terserah saudara. Saya tidak akan mengambil bagian apa-apa. Karena saya hanya memberikan nyawa saya bagi domba saya. Amin. Saya tidak akan memberikan nyawa saya kepada yang bukan domba. Tuhan Yesus pun berkata bahwa aku diutus untuk domba-dombaku. Dan dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Amin. Ya, memang yang kita lakukan tidak lazim Bapak Ibu Saudara. Seperti sekolah anak Pak di absen. Loh, ya memang tidak ada di seluruh dunia itu jemaat datang kok di absen. Hanya di JKI FLTF Church yang pasti namanya tercatat di kehidupan. Amin. Dan bukan saudara saja loh. Keturunan saudara itu perjanjian loh. Ya, nanti setelah ini saya tunjukkan. Di surat bilangan ya, nanti Krisna cari itu kira-kira 22, 23, 24 apa 25 itu ada yang namanya perjanjian imam. Di sana dikatakan mereka giat membela Allah. Itu cari di sana. Giat membela Allah, ada perjanjiannya. Jadi orang tahu kok saudara, membela atau enggak saudara. Giat membela Allah itu orang-orang yang sungguh giat mengabdi kepada Tuhan. Itu perhitungannya pada keturunannya dibela. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali, doktrin yang benar itu di ayat 14 tadi ya. Nah nanti ini kita ke sana 25-13 ya, nanti aja ya. Tutup dulu, belum waktunya untuk keluar panggung dia. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Dalam perdamaian itu artinya ketika saudara teken kontrak dengan Tuhan melalui darah Tuhan Yesus, Anda sedang dalam perjanjiannya, Anda sedang dalam perdamaiannya. Dalam perdamaiannya itu sifatnya masih berjalan. Kalau Anda enggak benar, potong itu perdamaian. Pedot saudara. Katakan amin. Bukan finish saudara. Dalam perdamaian. Jadi masih berjalan. Ayat 15. Ini kan surat Petrus saudara. Jadi Rasul Petrus tahu. Dan Rasul Petrus sedang memberikan warning kepada hampir sebagian orang Kristen itu belajar surat Paulus. Dan saya pun mengagumi surat Paulus. Tapi hati-hati. Anggaplah kesabaran Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh apa? Selamat. Jadi Tuhan Yesus masih sabar nih. Masih kasih kesempatan saudara, tobat. Yang hidupnya bernoda, bercacat, yang balelo, gak pernah ke gereja, gak pernah ngerti tentang kebenaran, gak mau diajar. Masih hidup terus dunia, saudara musuh Allah loh. Saya sudah katakan musuh Allah loh saudara. Nah, banyak orang terlalu confident waktu mati. Padahal Tuhan tidak kenal dia. Tapi pendeta harus berkata mereka selamat. Harus, karena apa? KTP-nya percaya Kristus. Kenyataannya Tuhan Yesus sendiri yang tahu. Pak pendeta nggak tahu. Barang siapa mati di dalam Kristus, loh KTP-nya Kristus, KTP-nya ini. Pendeta lagi. Saya nggak tahu apakah pendeta itu selamat tidak. Tapi yang saya tahu siapa yang mati dalam Tuhan dia bersama dengan Tuhan. Mati dalam Tuhan loh. Loh kalau dalam Tuhan ngurusi dunia terus bersahabat dengan dunia, dia dalam setan. Jadi jangan berharap Bapak Ibu Saudara keselamatan itu finish ketika saudara percaya dan itu selesai. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu ajaran yang salah. Karena Tuhan Yesus masih sabar nunggu. Kenapa nunggu? Supaya semua orang beroleh selamat. Loh, semua orang termasuk orang Kristen enggak? Iya termasuklah. Termasuk, udahlah fakta aja lah. Banyak enggak orang Kristen masih mabuk? Banyak enggak yang ngerokok?
Banyak nggak main vape? Ganja banyak, narkotika banyak, nipu banyak. Nah, ini ada berita, ya, pemusik, pemain yang pernah melayani di tempat kita, ya, saya diberitahu sama Mas Sayo, sekarang sudah ada di dalam penjara. Tapi Tuhan Yesus belum datang, berarti masih menunggu. Udah 2 kali masuk. Menipu. Pelayan tuh padahal. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara salah mengerti, mati saudara, sungguh saya katakan. Patokan saudara hanya kata orang, teorinya. Banyak sekali orang Kristen belajar dari teori. Tidak, saya tidak pernah belajar dari teori, saya belajar dari firman. Sudah ada firman kok Bapak Ibu Saudara. Lakukan sesuai dengan firman. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut apa? Hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu hikmat Allahnya luar biasa. Banyak orang tidak ngerti apa yang dia sampaikan sampai salah ngerti. Gitu loh. Saya pun merasakan kok, saya ngomong terlalu tinggi ini berarti. Paulus tuh kalau ngomong tinggi sekali sampai dia berkata bahwa aku tidak bisa ngomong sama kamu Kristen duniawi. Hanya aku bisa berkata-kata kepada orang yang udah matang, udah rohani. Ya memang tidak nangkep saudara, makanya kalau orang baru pertama di sini tidak tahu ajaran yang saya sampaikan, ya tolak-toleh saudara, tidak ngerti. Kecuali mereka yang sudah lahir baru, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Kristen abangan saudara, itu orang Jawa bilang, mental 1 kali 2 kali di sini, tidak akan kuat. Tidak dapat apa-apa dia, karena terlalu tinggi ngomongnya. Sama, Rasul Paulus juga begitu, hikmatnya luar biasa. Nah nanti kita akan belajar juga dari hikmat Rasul Paulus tentang keselamatan, dan keselamatan yang benar yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bukan sebagaimana ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, yaitu tentang keselamatan. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Hati-hati saudara, sukar dipahami. Makanya kalau saudara nggak punya gembala, Anda mau paham-paham sendiri, ya risiko tanggung sendiri. Menjamin sekolah Alkitab benar, enggak menjamin. Wong sekolah Alkitab itu tergantung dari rektornya siapa. Kalau saya jadi rektor, saya bikin sekolah Alkitab 7 pedang. Saya ajarkan saudara, tergantung pembawaan saya. Benar enggak pemahaman dia? Itu bukan berarti saudara tidak boleh sekolah Alkitab, boleh. Tapi back to the Bible. Kalau yang ngajar itu udah keluar dari Bible, dari firman, ya saudara ambil saja gelarnya. Ajarannya enggak usah. Kan banyak minta maaf, pendeta cari gelar. Saya aja dipaksa untuk dapat gelar. Kalau saya langsung ke master, karena saya sudah punya gelar S1, saya ngambil S2 master. Mau doktornya bisa, tapi saya enggak mau kok. Karena saya mau berdiri bagi orang-orang yang tidak sekolah Alkitab, tapi percaya bahwa orang yang tidak sekolah Alkitab pun mereka tetap diberikan karunia hikmat. Asal mereka menghidupi firman Tuhan. Sekolah Alkitab tidak menjamin saudara dia ngerti. Karena itu dari manusia. Penafsirannya. Maka itu Bapak Ibu perlu sekali dituntun, digembalakan, dan taat. Karena sukar dipahami, mari saya jelaskan. Nanti Sabtu kita akan talk show toh. Iya betul ya, Sabtu ini ya, talk show ya. Talk show untuk anak-anak muda. Ya, kita langsung satu pujian, langsung talk show. Jadi tidak terlalu lama di pujian karena momennya talk show, tanya khususnya anak muda. Dan saya jelaskan, penjelasan saya sesuai dengan firman Allah dan tuntunan roh. Ada ilham roh. Nah tergantung siapa orangnya yang ngajar, ilhamnya seberapa. Bener gak dia? Hidupnya bener gak? Gitu saudara.
Yang diomongkan sesuai dengan kenyataannya. Nah itu bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Karena sukar dipahami saudara. Tapi saudara harus membaca Alkitab. Saya baca Alkitab terus. Dan Roh Kudus menuntun saya, mengajar saya. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi apa? Kebinasaan mereka sendiri. Banyak hyper grace yang salah, itu merusak doktrin keselamatan yang benar. Hyper grace yang salah, saudara. Hyper grace tidak salah loh Bapak Ibu Saudara. Sebab grace itu hyper. Betul, hyper itu apa ya? Tinggi sekali. Anugerah itu luar biasa datang dari Allah. Hyper grace itu enggak salah. Saya hyper grace. Tapi menghasilkan pengabdian dan pengorbanan sampai mati. Itu hyper grace yang benar. Tapi dibalik. Hyper grace itu bagi kelompok. Mereka yang memiliki doktrin keselamatan. Bahwa saya sudah diselamatkan walaupun saya LGBT. Nah, karena apa? Hyper grace berpatokan kepada firman Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus. Hati-hati Efesus 2 ayat 8. Banyak orang binasa ayat ini. Hati-hati saya bilang Efesus 2 ayat 8. Hati-hati. Hati-hati. Tiha-tiha. Karena semua orang Kristen pakai ini. Doktrin sekali selamat tetap selamat pakai ini loh. Hati-hati loh. Saya lengkapkan ini. Nanti di 1 Korintus ajaran Paulus. Jadi pagi hari ini kita pulang jam 12 siang. Karena doktrin keselamatan 3 jam saya ngomong. Yang tidak siap katakan amin. Yang terpaksa, amin. Ya gak apa-apa, jujur aja toh. Haleluya. Ya saya berdoa seri. Biasanya saya ngomong seri. Kalau Roh Kudus minta kontekstualnya saya tidak bicara, itu ya saya gak bicara lagi saudara. Ya itu yang aneh. Karena kebutuhan pada saat itu lebih penting. Ya. Makanya saya butuh perhatian saudara. Untuk saudara betul-betul perhatian. Sehingga jam 10 saya sudah selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu saya sangat setuju. Hyper grace ini betul. Tapi bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Betul, bukan hasil usaha kita. Memang 9 dikatakan di sana itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Nah ini diputar balik. Bukan pekerjaanmu, jadi tidak perlu kudus dan tak bercacat. Bahkan diajarkan kamu ke gereja pun rajin tidak menyelamatkan kamu. Jadi terus gimana? Ke gereja bukan menyelamatkan saudara. Itu hyper grace yang salah. Lucu enggak saudara? Makanya hyper grace yang salah karena bukan pekerjaan kita. Ya saya gay tetap selamat. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Lihat saudara, hati-hati nih. Di counter nanti dengan ayat dari surat Rasul Yakobus. Di counter langsung, iman tanpa perbuatan. 0. Jadi perlu pekerjaan enggak? Perlu. Maksudnya Rasul Paulus gini loh. Kita bisa datang ke Tuhan Yesus, itu bukan usaha kita. Itu pilihan, itu loh. Ngerti ya? Anda enggak punya uang untuk nyekolahkan anak. Oke. Anak ini bisa sekolah karena ada donatur yang memberikan uang. Berarti anak ini bukan usaha dia. Masuk, tapi waktu sekolah harus usaha dia untuk mencapai lulus. Kan enggak bisa anak ini, oh saya masuk sekolah ini bukan usaha saya kok pak. Loh iya ini ulangan belajar dek. Loh ya itu kan kasih karunia, mau lulus apa enggak ya terserah. Loh ya drop out kamu. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi pengertiannya ngawur. Jadi keselamatan enggak perlu usaha kita berarti. Enggak mungkin lah. Anda masuk betul bukan usaha saudara. Saya terlalu yakin karena saya percaya Tuhan Yesus bukan saya. Itu pilihan. Anak kita Kristen apa? Itu pilihan dari Tuhan. Kenyataan nanti besarnya bagaimana? Itu keputusan dia. Berapa banyak anak orang Kristen pindah mualaf, betul enggak?
Padahal dulunya dia guru sekolah minggu juga. Kenapa? Seperti tadi pagi saya katakan. Bapak ibunya Kristen. Anaknya sudah pelayanan. Menikah. Pindah agama semua. Bagaimana? Terus apakah saya pikir gini. Ini gila saya bilang. Terus dulu itu ngapain dia? Berarti orang ini kenal nggak sama Tuhan Yesus? Nggak kenal. Makanya Rasul Petrus berkata penghakiman pertama dimulai dari mana? Rumah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus punya doktrin yang benar. Kembali di ayat 16 tadi dikatakan bahwa banyak orang memutarbalikkan untuk kepentingan sendiri. Oh enggak apa-apa, cerai itu enggak apa-apa. 4 kali kawin itu enggak apa-apa. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya saudara. Kalau saya katakan yang cerai masuk neraka, takut enggak saudara? Takut enggak? Kecuali saudara dulu belum percaya Tuhan Yesus loh, beda loh. Ya, seperti Pak Agus ini dulu belum mengenal Tuhan, betul? Beda sekali, enggak kenal Tuhan. Ya saya bisa juga, saya enggak kenal Tuhan, walaupun saya Kristen dulu. Jadi perceraian terjadi karena kamu enggak kenal Tuhan. Loh kalau kamu sudah kenal Tuhan bercerai, itu nantang saudara, nekat. Gitu loh. Bahkan ada yang berkata, ya saya tidak bercerai kok Pak. Ya, tapi kami satu atap. Karena perceraian itu dilarang. Jadi kami sendiri-sendiri. Tapi kami tidak bercerai. Nah, ikulah surat. Bukankah kalian 2, bukan 1? Kalian, sorry. Berarti saudara tidak tidur, oh puji Tuhan. Murid-muridku itu ciami ya, lulus ya. Hebat. Kalian 1 bukan 2. Gara-gara ekonomi kamu mau cerai. Bongko sampean, saya kasih tahu. I tell you, bongko. Kalau bongko watu sih enak saudara. Itu ada kelopone ketannya, tegan. Bongko saya bilang, supaya kupingmu buka. Bongko itu binasa. Gara-gara ekonomi cerai. Bagaimana mungkin? Bisa ngerti? Makanya Rasul Paulus berkata lebih baik gak usah nikah. Daripada nikah kamu bikin cerai. Gara-gara badokan. Saudara tahu badokan? Ngerti? Badokan itu apa? Makanan. Jelas? Oke. Enak aja orang Kristen. Lihat aja artis itu. Dengan mudahnya. Gara-gara apa itu? Perzinahan. Beda loh dengan perzinahan. Doktrin yang salah ini yang membuat kita ini seenaknya. Tapi saya menganggap saudara orang-orang yang cerai. Yang saya berkati kemudian minta. Saya anggap mereka tidak kenal Tuhan kok. Orang kalau kenal Tuhan tidak akan cerai. Tidak akan cerai. Kalau suaminya tidak kenal Tuhan bisa cerai, istri yang tidak kenal Tuhan bisa cerai. Kalau dua-dua kenal Tuhan, keluarga ini akan langgeng sampai selama-lamanya. Kita akan kumpul sama-sama. Tidak usah bingung bojomu sing disuk. Tidak usah bingung. Gak usah bingung istrimu yang mana, suamimu yang mana. Makanya ojo aneh-aneh. Ngerti? Ngertos? Kita ini nanti kumpul di surga plus keluarga kita. Semua. Jangan dengar ajaran ngawur. Orang kalau sudah mati sendiri-sendiri Pak. Ini ngawur. Ngawur. Sudah pol ngawur. Tidak ada. Kita kumpul di surga. Bersama-sama sudah. Kembali. Gak usah dibuka, ini nanti seminar keluarga saja. Contoh-contoh itu loh saudara. Memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Oh enggak doa pagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ngerokok enggak apa-apa, tetap selamat. Sekalian aja ganja sampai aku dek gini. Ya. Ayo ganja sama-sama aja di sini. Narkoba aja, ayo. Mabuk ah. Tolong siapkan aja Mas Ayo ya, 2 kerat bir ya.
minggu depan. Ayo mabuk sama saya. Loh sekalian, kalau memang selamat gitu loh. Kalau doktrin keselamatan mabuk itu tetap selamat, ayo mabuk, siapkan. Gak apa-apa. Apalagi zina. Ayo, tak buka free sex. Anda bisa milih, nah, terserah. Kalau free sex tetap selamat. Mau Pak Swadi? Modelmu tertawa gitu. Ayo buka wes. Mau panggil siapa? Saya mau panggil dari Hong Kong. Mau dari Eropa, Las Vegas. Ayo golekno wes aku. Carikan, ayo jangan tanggung-tanggung dong. Loh, kalau memang Tuhan Yesus mengizinkan, ditulis di Alkitab bahwa gereja free sex boleh, ayo minggu depan kita pesta seks. Anak-anak di bawah umur jangan diajak. Jadi memuji Tuhannya dahsyat saudara. Separuh telanjang. Keren ya. Mau? Pemusik mau? Mau enggak? Nah kalau enggak, Anda jadi di luar, kita semua ojo main-main gitu loh. Enggak usah ngesek di sana. Gitu loh. Ngafe, minum-minuman keras, enggak usah. Gitu loh. Kalau boleh, ayo gitu loh. Panggilan gurumu yang ngajar boleh itu loh. Tajai pesta narkoba di sini, pesta seks di sini, mabuk bareng. Jadi ada sinode namanya Gereja Mabuk Bersama GMB. Dalam Kristus. Mudah-mudahan ini tidak dipotong-potong oleh pendengar. Kalau ini dibrok-brok, Fabiano sesat. Telon. Minggu depan. Jagalah, ingat. Tapi saya siap kok saudara. Saya dipotong-potong enggak apa-apa. Asal saudara tetap selamat. Enggak masalah saya. Ini kan bisa dipotong saudara. Janti. Sekarang diajak ngerokok sama-sama sama Pak Febi. Ayo datang yuk minggu depan dilihat aja. Gitu. Karena memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Berarti bisa binasa dong saudara orang Kristen. Setuju? Bisa binasa. Siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat? Tidak bisa. Kalau Anda bertahan teguh pada Injil dan berpegang teguh pada Kristus, melakukan perintahnya, pasti Anda akan sampai keselamatan. Amin. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi diputar balikkan saudara. Hyper grace yang salah diputar balik. Doktrin keselamatan sudah tidak karu-karuan. Itu rata-rata mereka pokoknya begini. Kalau saudara lihat orang yang yakin selamat, tapi dia tidak pernah terlibat dalam pelayanan, tidak terlibat di dalam ibadah dan semuanya, itu mereka hyper grace yang sudah ngawur itu. Kasian, ya kasian mereka itu. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan karena ini sangat hati-hati. Nah seperti yang tadi saya katakan di surat bilangan, janji saya ya, bilangan, tolong dibuka. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa paham di awal ini, mengerti, Anda harus membutuhkan doktrin yang benar. Ya. Apakah saudara yakin bahwa saudara selamat? Nah itu saya ajarkan. Keyakinan keselamatan harus yakin. Kalau saudara tidak yakin, bagaimana saudara mengajar orang? Tidak bisa. Berbeda dengan keyakinan lain. Keyakinan lain mereka sama-sama berjalan sedang mencapai ke sana. Dan itu mudah-mudahan selamat. Di dalam kekristenan tidak ada mudah-mudahan, kepastian. Karena Tuhan Yesus yang menjamin. Nah tapi tidak semua orang dengan PD-nya berkata aku selamat. Hari Kamis saya sudah katakan hari Sabtu ya. Coba ngaca dulu dong. Ngaca dulu. Ayat 14-nya. Sorry. 12 dulu. Ayat 11 atau 10. Supaya tahu, ini.
Ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 11. Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Jadi ada orang-orang Israel itu yang mengikuti dewa Baal. Ya saudara, mereka nanti saudara belajar ya itu. Sebentar saya lihat. Dan marah, Tuhan marah. Oh, bukan dewa Baal ya, sebentar. Bilangan 25 ayat. Kawin dengan perempuan-perempuan asing. Ayat 5. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi waktu itu tidak boleh orang menikah dengan bangsa asing lain. Ya. Karena mereka akan dibawa menyembah dewa-dewa wanita-wanita asing. Dan itu kejatuhan dan sampai hari ini akhirnya kegagalan semua termasuk kekristenan. Banyak orang Kristen diizinkan oleh orang tuanya kawin dengan tidak seiman. Banyak sekali. Ya saudara, terutama di luar pulau hati-hati. Istrinya 12, namanya Maria, Yohana, Marta, kemudian Margareta, Elizabeth. Satu suami loh itu. Bayangin saudara. Baca Alkitab loh itu. Jadi kalau ibadah enak udah. Satu keluarga itu sudah satu gereja. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Apakah diselamatkan? Lihat saudara. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada saudaranya dengan dilihat Musa segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan nih di depan pintu kemah pertemuan, sedang nangis nih karena Tuhan sudah murka ini. Oke, liwat ini pasangan ini. Ketika hal 7. Ketika hal itu dilihat Pinehas, anak Eliezer, jadi cucunya Harun itu, anak Imam Harun. Bangunlah ia dari tengah-tengah umatnya, mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu, dikejar orang Israel itu yang kawin dengan orang Midian, sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua langsung dibunuh. Yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Bapak ibu saudara, ini terjadi sampai hari ini. Maka ayat 9, firman Tuhan berkata, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bukankah Tuhan yang menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir? Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Korintus, gak usah dibuka ya, di dalam Korintus 10. Ayo dong umat Tuhan, lihatlah contoh orang Israel itu loh. Siapa yang menyelamatkan orang Israel? Bukankah Allah sendiri? Siapa yang bunuh puluhan ribu orang? Ya Allah sendiri. Jadi Allah yang menyelamatkan, dia Allah yang membunuh. Jadi saudara tidak bisa hanya melihat dari sisi kasih, keadilan, kasih saja tapi keadilan dong, murka. Itu dijelaskan, tapi hari ini ditutup sama hyper grace dan orang-orang yang punya pedoman bahwa Allah mengasihi kita apa adanya kita loh. Apa adanya itu dalam keadaan kita ini tidak melakukan dosa. Jangan saudara berkata kamu berdosa Allah tetap mengasihi kamu. Bagaimana mungkin saudara? Allah mengasihi semua orang berdosa, amin. Tapi orang yang dipilihnya jangan menghina dan menginjak-injak kasih karunia Allah. Sudah saudara percaya Tuhan Yesus, masih saudara melakukan dosa. Masih diberi kesempatan lagi, Tuhan belum datang, betul enggak? Dikasih sama tobat nak. Doktrin keselamatan yang benar begitu. Saudara melihat kasih Allah yang begitu besar menerima kita apa adanya. Ya kita orang berdosa, tapi ketika saudara dipilihnya, disucikan. Mulai lihat keadilannya sekarang. Adil enggak saudara? Sekarang coba adil enggak? Saudara tolong orang supaya orang ini bisa sekolah. Misalkan tadi yang saya cerita anak. Waktu sekolah ngerokok, enggak belajar.
main-main game terus, kecanduan game, free sex lagi, mabuk-mabuk lagi. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara sebagai orang yang tolong anak ini gak bisa masuk nangis-nangis, dan saudara berikan uang saudara untuk dia, dan saudara tahu anak ini kayak gitu, apa yang saudara lakukan? Marah tidak? Marah tidak? Siapa yang berkata, oh puji Tuhan Pak, itu saya bersyukur Pak. Marah enggak? Kecewa enggak? Lebih baik saudara kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan toh. Bisa ngerti sekarang? Allah marah loh saudara. Marah dia. Menginjak-injak harga diri Allah. Makanya saya bilang saudara, lebih baik gak jadi Kristen dulu. Itu yang dikatakan Rasul Petrus. Loh kamu itu loh sudah mengecap karunia, bahasa roh, sudah pelayanan. Kamu jatuh. Itu sama seperti babi yang masuk ke kubangan. Seperti anjing yang menjilat muntahnya lagi. Lebih baik kalian tidak percaya. Lebih baik. Bisa ngerti? Jangan sampai saya mengajarnya, oh enggak apa-apa, Tuhan mengasihi kamu meskipun kamu jatuh dosa, Tuhan tetap mengasihi kamu, enggak apa-apa, teruskan dosa. Ya kira-kira saya raja setan saudara, pangeran setan saya ini. Enggak apa-apa, dan itu kan yang ditunggu oleh orang-orang yang egois. Enggak apa-apa, enggak ke gereja enggak usah dicari Pak. Wong saya ke gereja kok di absen? Saya dulu ke gerejanya orang lain, udah pernah digitukan. Sekarang ke gerejanya Pak Feby, udah datang, dicuari. Loh gimana sih saudara? Dan itu yang terjadi. Dan orang-orang seperti inilah yang memutarbalikkan kebenaran. Lihat aja. Karena mereka terlalu pede. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, baru muncul ini. Nah ini yang saya ajarkan saudara. Apakah Tuhan tidak melihat perbuatan dari Pinehas yang benar-benar membela Allah? Dilihat. Apakah Tuhan tidak melihat kesungguhanmu? Bahkan mati bagi kebenaran, mati bagi Kristus, rela dipenjara bagi Kristus. Apa Tuhan tidak menilai? Menilai saudara. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Loh kalau nggak dibunuh tulah jalan terus. Bapak Ibu Saudara dengar ya, sampai hari ini tulah ada. Sampai hari ini kualat itu ada. Kalau tidak terjadi, Tuhan masih sabar sama saudara. Bapak Ibu Saudara, kita, terutama saya mengikuti apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ada seorang dan viral itu di YouTube, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti YouTube dengan tepat ya. Bapak Ibu Saudara akan tahu info-info negara ini ya, orang-orang yang pro dengan Pak Jokowi yang tidak dan sedang perkembangan. Pasti Saudara tahu. Ada seorang tokoh ya dosen UI yaitu Bapak Ade Armando itu sudah memberikan peringatan kepada orang ini. Orang ini mantan pelayan Tuhan. Saya tidak ngomong pendeta karena belum tentu orang pendeta ngaku ikut, oke. Dan dia mungkin kecewa atau gimana pindah keyakinan. Nah, ketika di keyakinan itu yang dia baru geluti, dia menyerang keyakinan lama dan itu ditegur oleh Bapak Ade Armando. Anda tidak boleh begitu. Puncaknya saudara, dia nantang benar apakah Tuhan Yesus itu hidup atau tidak. Saudara tahu, itu Alkitab ditaruh di pantatnya dan dikentuti. Saudara ini viral udah. Saya ngikuti saudara. Saya cuman gini, ya Tuhan. Dia bilang gini, saya tunggu 1 bulan. Mati enggak saya? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah itu dia kena stroke langsung saudara. Dan akhirnya dia minta doa kepada teman-teman Kristen. Minta doa tapi tetap karena maybe gengsi ya. Nah inilah ada orang yang ditentukan selamat dan orang yang tidak ditentukan selamat. Hati-hati saudara. Dan waktu itu
saya pribadi tergerak juga, kasihan. Bersyukur teman-teman yang lain mereka juga peduli, bahkan ada yang memberikan donasi karena kasihan sekali, tapi ditolak. Saya sempat WA ke channelnya dia, sempat ke adminnya dia, saya cari saudara, apakah mungkin saya bisa datang ke sana, gitu loh kerinduan saya. Nah setelah itu saya sudah tidak mengikuti, dia sakit dan dia kemudian dikunjungi oleh teman-temannya yang mantan penginjil dan ikut berpindah. Saudara, mantan penginjil. Lihat saudara, ini akhir zaman. Dan akhirnya saya mendengar dia meninggal. Dia meninggalkan Tuhan Yesus kemungkinan 2019, 2023 game over. Saudara, Tuhan tetap hidup. Sungguh jangan main-main. Jangan ngelawan Tuhan Yesus. Bapa itu masih diam karena masih ada putranya. Kalau nggak ada putranya, dihabisin semua saudara. Nggak ada satupun selamat. Tidak mungkin dunia ini selamat. Tidak mungkin saudara. Bapak Ibu saudara harus mengerti hal ini. Maka itu Pinehas menyurutkan murka Allah daripada orang Israel. Oleh karena apa saudara? Ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Coba toh saudara ngerti. Waktu saya membaca ayat ini kaget saya saudara. Giat membela loh. Membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudara mengerti kata cemburu. Kalau konteksnya hari ini, siapa yang mau membela aku? Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa siapa yang benar-benar mengabdi sungguh-sungguh melayani aku. Kalau konteksnya hari ini, siapa yang betul-betul rajin, siapa yang betul-betul membela gerejaku, siapa yang mau berdiri atas nama gereja, siapa yang mau tekun. Siapa yang mau sungguh-sungguh. Orang pada keluar semua, yang dicari kepentingan perut mereka, yang dicari hanya mujizat. Siapa yang mau bela kehormatanku? Saudara, gereja ini ada kehormatan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Saudara jangan pikir Anda keluar seenaknya tanpa peduli dengan gereja, kamu tidak membela. Siapa yang bela? Saya bilang saya Tuhan bela. Saya mau membela gerejamu, kehormatan gereja. Bersama teamwork hambamu, imam-imam berdiri 24 pintu gerbang surga. Kami terus Tuhan, meskipun kami dihina, kami dicemooh, dianggap gila, dianggap kuno, kami dianggap ekstrim. Gak apa-apa. Saudara, Pinehas ambil tombak, tusuk langsung. Hari ini kan tidak terjadi begitu, karena Tuhan izinkan dengan iman roh. Gak kelihatan masa sekarang. Beda zaman. Kalau zaman dulu Musa, Abraham dipraktekkan hari ini. Saudara, Tuhan akan perintahkan saya. Ada yang najis, dia bilang bunuh orang itu. Saya punya orang-orang yang bunuh saudara. Saudara masuk sikat langsung. Dan itu sah bagi Allah. Anda kawin tidak seiman, dibantai langsung. Dan itu dipakai oleh agama-agama masih keyakinan hari ini. Tapi hadirnya Tuhan Yesus bukan begitu. Tetapi jangan juga menginjak-injak darah perjanjian. Jangan menginjak Tuhan Yesus. Jangan coreng muka Tuhan Yesus. Saudara diselamatkan tapi kamu menginjak-injak pelataran Tuhan. Kamu mengabaikan gereja. Kamu anggap apa gereja itu? Kalau saya saudara, karena saya sudah ngerti kebenaran. Oh, tak habisin semua saudara. Tak habisin itu bukan saya bunuh. Kalau saya wanita ya saudara. Saya tidak bisa dikekang. Karena saya tahu kebenaran. Makanya wanita-wanita jangan takut saya bilang. Kalau Anda dalam kebenaran loh ya. Anda harus berbicara dengan benar. Kalau suamimu melarang engkau datang ke gereja, katakan kebenaran. Izin tapi tetap berangkat. Kecuali Anda mau pergi ke mall, izin tidak boleh, jangan. Tapi kalau kamu tahu ibadah dan tahu kebenaran, izin tidak boleh, berangkat saya bilang.
Dibunuh Pak, bunuh sekalipun. Jangan diam, suamimu gak selamat nanti. Anak juga gitu, jangan takut. Kalau kamu mau futsal, izin, gak boleh, jangan futsal. Tapi kamu pelayanan dan ibadah, kamu sungguh-sungguh, ada cara. Saudara saya beritahu ya, masih bersama saya enggak ini? Ini 42 loh, sudah kurang seperempat loh. Ini belum masuk poin inti loh. Makanya kan 3 jam saya bilang. Saudara, ada seorang artis, dia penyanyi. Dia seorang perempuan, namanya yang datang ke penjara waktu mengunjungi Ibu Sumiarsi, seorang wanita. Ibu Sumiarsi pengen ketemu satu dengan Gilbert, yang satunya lagi dengan siapa yang nyanyi, seorang perempuan, aduh saya lupa ya. Keluarga sangat kuat ya di dalam agamanya. Apa yang dilakukan saudara? Loncat genteng. Dia keluar tanpa sandal, dibunuh loh saudara. Namanya saya lupa, masih pelayanan sampai hari ini. Karena orang yang kalau sudah melek ya, nggak takut saudara. Loh kalau dia tidak lakukan itu, mati saudara. Sampai hari ini dia nggak akan bisa keluar. Dia berdoa, Tuhan beri jalan aku. Nggak boleh saudara, dia sudah dirantai, dimasukkan ruangan. Saya lupa ya namanya. Dia menciptakan lagu rohaninya. Lupa saudara namanya. Dan dia dimasukkan kamar dan dia berdoa, dia cari celah buka internet, dia naik saudara. Perempuan saudara, hujan-hujan dia lompat. Lari saudara. Dan tidak kembali. Karena Kristus boleh Pak. 100% boleh saya bilang. Jangan Anda mau ke mall, Tunjungan Plaza melompat internet. Bodoh itu saudara, ngawur. Itu daging, kalau roh saya kasih tahu. Apalagi laki. Laki kok dilarang kok melok meneng. Katakan amin. Laki saudara. Apa yang terjadi? Pada akhir hidupnya bapaknya terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Nanti kalau ingat, sore saya kasih tahu namanya. Duh, tiba-tiba lupa. Lydia Nur Said. Tepuk tangan buat omnya Lydia. Pak Martin. Ya, Lydia Nur Said. Kalau tidak ada orang yang lompat pagar, terjadi tidak keselamatan untuk semua orang. Kalau saudara ngerti kebenaran. Saudara, bukan saya mengajari saudara tidak menghormati orang tua. Bukan saya mengajari saudara tidak menghormati suami. Bukan saudara saya ajari tidak menghormati istri. Tidak menghormati mertua. Tapi engkau tahu panggilanmu. Toh mati sendiri-sendiri. Ada yang minta izin sama suaminya. Pak aku tak mati sih. Enggak boleh. Ada yang begitu. Dan kalau udah waktunya sudah pulang mana izin? Gitu loh saudara, jangan bodoh. Jangan takut, suami juga begitu. Saya dulu, saya siap tinggalkan rumah kok saudara. Saya sudah siap kok. Tapi bersyukur memang Tuhan mengendaki kita tetap satu sampai Tuhan Yesus datang. Loh siap saya. Makanya tanya istri saya. Jadi seorang yang sangat dekat dengan keluarga, tiap hari tinggalkan keluarga. Kalau sama orang tua saya nggak dekat, memang dari dulu kepahitan kok. Tapi dengan keluarga dan keluarga mentua dekat, saya tiap kali kerja kumpul kemana-mana berdua, minggu-minggu pergi bersama, makan, sama-sama senang. Waktu itu, brup, saya tinggalkan. Goncang enggak? Ya goncang saudara. Tapi saya mundur? Tidak, kalau saya mundur saya nggak jadi. Katakan amin. Itu kalau saudara ngerti kebenaran. Ini loh.
Mudah-mudahan saudara ngerti nih, siapa giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Nah ayat 12 baru muncul, lihat. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan, itu perjanjian imam. Itu bukan berarti kita seenaknya nggak ngatur waktu, ninggal keluarga, enggak. Tapi ada hal-hal yang kau harus berani. Engkau harus membaca ini sudah keluar daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat. Maka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini malam 30 Juli aku berangkat ibadah. Sampai kamu keluar satu langkah, jangan kembali. Puji Tuhan. Kemana? Kenjanti. Selesai. Tinggal di sini, saya bilang. Gak usah takut. Sampai mati di sini. Ikut saya. Nanti lihat. Keluargamu dipulihkan. Jangan ditipu setan. Lihatlah saksi-saksi Ibu Lydia Nur Said. Dan semua saksi di mana saudara terima Tuhan Yesus, dipegang kepalanya, dibenturin langsung tembok. Pakai itu kerudung kembali. Tidak. Hajar saudara, lari keluar. Mati kalau enggak saudara. Dia tidak mau. Dijambak saudara. Karena dulunya dia taat. Di mana alat-alat ibadahmu? Di lemari. Pakai. Tidak. Ajar. Kamu kurang ajar sama orang tua. Durhaka kamu. Karena Kristus saudara. Orang menganggap kita durhaka. Tapi satu hari mereka akan percaya. Dan hari ini saudara, itu murid saya loh. Orang tuanya buka hati terhadap Tuhan. Menerima kembali anaknya. Banyak cerita. Dulu dibuang. Saudara pulang membawa kemuliaan Allah. Orang tuamu menerima. Bertahan gitu loh. Sudah kamu dibentur-benturin, kemudian 10 tahun lagi kamu gak bergereja. Gila saya bilang gitu loh. Kamu membunuh keluargamu malahan. Banyak toh. Ditendang keluar. 5 tahun kemudian mungkin kecewa dengan pendeta lah. Kecewa dengan gereja. Kemudian dia hidupnya tidak karu-karuan. Saudara, engkau tidak menghormati Allah. Engkau lebih dulu dibunuh sama Tuhan Yesus. Mana mungkin Tuhan Yesus bunuh? Loh, tidak percaya. Dia panglima saudara. Perjanjian keselamatan yang daripadaku siapa Pinehas itu? Anak imam. Jadi imam itu boleh kawin Pak? Ya boleh. Maka itulah yang kita harus mengerti. Bukan yang rohaniawan itu tidak boleh kawin. Kemudian yang lebih afdol itu orang-orang yang tidak kawin cocok memberitakan firman. Tidak. Justru orang-orang imam ini yang menikah. Cucunya Harun. Itu perjanjian imam. Namanya perjanjian keselamatan. Kenapa perjanjian keselamatan? Karena imam dijamin selamat. Karena apa? Dia peduli atas baitnya. Bukan atas dunia, bukan. Sehingga di surat Petrus mungkin dia nggak tahu, atau Yakobus mungkin ya tercari. Jika seorang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Tahu bersahabat dengan dunia. Orang bersahabat dunia itu gini loh. Orang yang tidak punya waktu sama sekali untuk gereja. Udah jelas. Kalau untuk Tuhan dipikir saudara banyak orang. Pak, enggak ke gereja enggak apa-apa. Yang penting saya sama Tuhan tetap baik. Saya sama Tuhan tetap setia kok Pak. Gimana mungkin saudara? Yakobus 4:4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia? Ini doktrin keselamatan benar. Jadi persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Musuh Allah mati enggak? Ya binasa dong. Siapa musuh Allah? Orang enggak peduli dengan gereja. Enggak pernah ke gereja.
Lihat saudara. Sebab Allah tahu kok siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang menjadi anaknya. Dia tahu kok. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, nih pilih nih. Mau jadi sahabat dunia. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya udah, teruskan aja. Saya sejak 98, saya nggak mau bersahabat dengan dunia kok. Makanya hidup saya dan keluarga saya nyebur sekalian sudah. Ya toh, amin. Karena ayatnya begitu. Makanya saya ajak saudara. Saudara yang selalu bersama saya, mau minggu, pagi, sore, doa ini terus sama-sama, terus orang lain lihat gak ada kerjaan kamu, kejanti terus, doa terus, tuh lihat satu keluarga, goncengan, orang 5 lagi. Itu orang gak mikir duit apa, biarin, gak usah didengar. Ya mau kerja gitu anaknya 5, makanya kerja supaya dapat mobil. Jangan dengar. Kok Anda mulai kendor? Bener ya mah. Dibodohi Pak Febi ya ternyata. Duh, malah aku sing disalahno. Lah terus aku nyalakno siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya dihina. Katanya bodoh. Padahal saya yang ajarkan apa yang kau ajarkan. Sampai mati jangan jadi musuh Allah. Katakan amin. Kembali ke ayat itu, tolong pemusik ya. Jujur saudara, saya belum apa-apa loh ini. Ini cuma pembuka supaya saya membuka dulu gitu loh. Doktrin keselamatan yang benar saya tunjuk ini. Memang dalam Tuhan Yesus pasti selamat. Amin. Asal engkau teguh dulu. Jangan main-main saudara. Percaya Tuhan Yesus kawin cerai. Ya selamat menghuni neraka saudara. Itu saja yang saya bisa ngomong. Tidak bisa. Lebih baik jangan menikah. Matikan dirimu. Minta aja tolong dokter untuk mematikan. Pakai suntik, ada berlian nih. Disuntik kebiri namanya. Itu yang pengen kawin cerai, suntik aja kebiri. Bener-bener gak ada nafsu itu, ya betul ya, hilang ya. Kayak anjing dikebiri itu, kambing lagi dikebiri gak ada keturunan. Siapa yang mau besok didaftarkan? Ke berliani aja, yang wanita kan bisa tuh dikebiri. Bisa, itu hilang saudara. Daripada Anda mati binasa. Katakan amin. Aman po amin. Kalau punya istri jangan dikebiri, wong Anda punya istri kok. Ya kasihan loh, ya toh. Punya suami ya jangan dikebiri. Tapi kalau niatmu enggak genah terus kebiri ya enggak apa-apa. Haleluya. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan daripadaku, 13-nya, lihat saudara luar biasa ini. Untuk menjadi perjanjian mengenai apa? Keimaman. Kapan? Selama-lamanya bagi dia. Jadi saudara, doktrin keselamatan yang benar, Anda percaya sama Tuhan Yesus, itu kehendak Allah, dan Anda peduli menjaga kehormatannya dalam gereja, melayani, rajin ibadah. Karena rajin ibadah salah satu Anda membela Allah di sana, mengabdi dengan Allah. Maka yang terjadi saudara, selama-lamanya perjanjian imam itu ada dalam hidup saudara. Bukan pada saudara saja, tapi bagi keturunannya. Loh kalau Tuhan ngomong begitu, jadi saudara, keturunannya. Tapi kalau keturunanmu balelo, dibunuh sama dia. Selama keturunanmu ikut kamu, selamat dia. Makanya saya kan tidak main-main dengan anak saya, dengan keturunan saya, sampai cucu saya. Saya akan mengajarkan doa, saya tidak rela keluarga saya direbut dunia. Bukan berarti anak saya nggak bisa keluar negeri, nggak bisa buka sesuatu di luar kota. Bisa, boleh. Tapi jangan direbut anak saya. Setan yang merebut itu. Karena kami punya tanggung jawab. Pilih pekerjaan yang tidak merebut waktumu. Pilih. Jangan pernah saudara Anda ditipu oleh setan dengan doktrin-doktrin keselamatan yang ngawur. Anda tidak punya waktu sama sekali untuk membela dan memberikan penghormatan. Siapa yang jaga gereja ini? Siapa yang peduli atas gereja ini? Hanya saya.
biar saya dan keluarga saya yang mendapatkan upah di surga. Dan orang yang mau bersama saya selama-lamanya. Tepuk tangan. Yang lain keluar, tidak tahu saya saudara. Keluar dari kerajaan keimaman, tidak akan bisa terima. Karena ini perjanjian. Itu yang membuat saya ini dibenci banyak orang. Tidak disukai pengajaran saya. Karena tidak relevan. Pak Vipi tidak relevan. Orang hidup itu kerja. Betul. Kakak saya kemarin kita makan sama-sama habis khotbah. Saya pesen nasi goreng mie. Loh, katanya enggak usah nasi goreng mie. Sudah mikir loh. Ya toh. Loh, kamu itu gimana? Kita makan nasi goreng itu ibadah maksudnya gitu. Tertawa saudara. Nyindir saya. Kamu tadi kan bilang enggak perlu dah dunia. Lah pesen nasi goreng. Loh ya luwe. Ngawur aja. Saya belum makan nih. Haleluya. Makanlah, bekerjalah untuk ibadah. Bekerja. Nggak iso ibadah. Jadi presiden sekalipun minta maaf. Saya nggak tertarik saudara. Karena saya tahu umat Tuhan bukan dipanggil untuk menyejahterakan, artinya untuk membangun dunia ini supaya dunia kekal. Tidak, ini habis nanti. Biarkan orang-orang lain. Gak usah kamu. Saya tak memilih yang terbaik bagi keluarga saya. Mungkin di dunia kami tidak dikenal. Tapi nanti waktu kami masuk surga, ada karpet merah yang menyambut kami. Inilah orang yang membela Allah. Inilah orang yang giat kepada, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Baca sama, karena ia, apa saudara, telah begitu giat membela Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat catatan Rasul Paulus, semua rasul, bahkan Rasul Petrus berkata, jika semua ini akan hancur, betapa kamu harus hidup suci dan saleh. Semakin dekatnya kedatangan hari Tuhan, kita semakin giat. Itu loh keselamatan yang benar. Itu keselamatan benar. Loh kok Tuhan mau dekat kamu ke gereja aja kalau ingat. Pak bangun ke gereja. Loh hari apa ini? Loh minggu itu lo enggak tahu. Ini orang selamat enggak? Saya mau tanya. Ayo jawab selamat enggak? Tidak gitu loh saudara. Lah wong minggu itu lo enggak tahu kalau dia hari itu minggu. Lihat toh saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya udah bagi berdiri. Nanti sore saya lanjutkan dan pertemuan selanjutnya karena sangat penting. Supaya Bapak Ibu saudara mengerti bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang biasa, yang mudah. Sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang saudara pikir bahwa oh saya selamat. Dari mana kamu selamat? Ngaca dulu dong. Kamu gak pernah mikir-mikirin Tuhan, minggu aja lupa kok kamu. Makanya saya paling gak suka, dengar saudara, paling gak suka kalau hari minggu itu Anda gak hadir. Anda tidak menghormati Allah saudara. Saya di luar negeri itu cari gereja saudara. Di Hong Kong waktu itu saya gak nemu gereja di mana, gak ada yang tahu gereja saudara. Saya ajak keluarga bersama-sama berdoa. Minggu baru kita ngelencer. Hormati Allah. Sebab janjinya orang giat membela Allah. Menghormati namanya. Maka orang ini akan mendapatkan perjanjian imam. Keselamatan selama-lamanya. Dijamin oleh Tuhan Yesus. Dijamin.